Penjara kuno Jambi yang terpendam, Panis Lamo di Sungai Asam. Setelah kebakaran besar pada April 2018, kini hanya tersisa tiang dan tembok bangunan 5 lantai bekas Hotel Novita. Banyak yang tidak mengetahui, sekira 100 tahun sebelumnya, sebuah bangunan besar Belanda berdiri di sana. Jauh sebelum bangunan-bangunan bertingkat dibangun di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, sebuah straf Cevanyenyis yang luasnya sekira 2 hektar dibangun Belanda di tengah kota. Straf Cevanyenyis, penjara dalam bahasa Belanda, atau yang lebih dikenal warga lokal dengan sebutan Panis Lamo, merupakan bangunan penjara yang dibangun pada 1930-an. Kalau saat ini, bangunan itu disebut Lembaga Pemasyarakatan atau lapas. Sejarawan Jambi, Via Diki, mengatakan lokasi penjara lawas itu dahulu di wilayah bekas Hotel Novita dan sekitarnya. Saat ini, memang belum banyak penelitian terkait dengan straf Cevanyenyis. Bukti fisik sisa bangunan pun tak terlihat. Tapi, catatan sejarah di Tropen Museum Belanda menjadi saksi bahwa pernah ada bangunan penjara megah yang dibangun di Jambi pada masa itu. Sejarah Jambi terutama tentang yang Panis Lamo, kalau orang Jambi bilang dah, Panis Lamo. Jadi penjara Jambi itu memang letaknya berada di bawah Hotel Novotel dulunya ya, Novotel atau Novita. Nah, di situ itu sebenarnya bukan luasan penjara itu bukannya satu lokasi itu aja, tapi lebih dari 2 hektar sampai ke Kebun Enclek, sampai ke SMP berapa tuh, SMP 2 gitu. Itu dibangun tahun 1930-an. Masanya itu masa keresidenan Verschoof van Jesse tahun 1931 itu intinya dibangun. Tapi sebelumnya itu sudah diprogramkan oleh Van Dongen tahun 1925 waktu itu gitu kan. Nah, terkait dengan pendirian daripada hotel yang ada di atas situs penjara ya, lama itu kita tidak tahu lah prosesnya bagaimana. Yang jelas di situ memang situs bersejarah lah bagi kota Jambi, bahwa di situ pernah ada aktivitas di zaman kolonial Belanda gitu. Dan itu ada saya lihat di situs ini Tropen Museum itu ya di Leiden, itu terlihat jelas bahwa itu memang penjara Panis Lamo gitu kan, orang Jambi menyebutkan seperti itu gitu. Dan dibangun tahun 1930-an dalam catatan Belanda, masa residen yang saya sebutkan tadi itu ya disebutkan bahwa dia memprogramkan penjara itu, pembangunan penjara itu tahun 1930-an itu. Nah, penjara itu dibangun karena banyaknya situasi atau penjahat-penjahat zaman dulu kan, baik itu dari penjahat politik maupun dari penjahat bisnis lah gitu kan, karena zaman dulu Jambi ini kan terkenal dengan karetnya gitu ya. Ya di dalam laporan program yang dibuat oleh Presiden tahun 1930 itu ke Batavia, yaitu alasannya karena sudah banyak sekali para aktor kriminal yang berdatangan ke Jambi gitu. Penjelasan senada juga pernah dipaparkan sejarawan Jambi, Junaidi T. Nur, semasa hidupnya kepada Tribun Jambi. Dalam perjalanan sejarahnya, pada 1906, Jambi merupakan produsen lada yang cukup besar dalam perdagangan dunia. Luas kebunnya ribuan hektar.
Jambi kala itu jadi daerah penting perdagangan. Namun, residen Belanda pada masa itu, O.L. Helffrich, mengubah perkebunan lada menjadi perkebunan karet. Dia membuat sektor pembibitan pohon karet yang tersebar di berbagai lokasi di Jambi, seperti di Pondok Meja, Moro Jambi, Sarolangun, dan Tebo. Jutaan pohon karet disiapkan untuk menggantikan ribuan hektar kebun lada, yang masa itu bibit karet dibagikan gratis kepada masyarakat. Akhirnya, Jambi yang semula menjadi penyuplai lada di perdagangan praktis berubah menjadi penghasil karet terbesar. Pada masa itu, Jambi dikenal sebagai kota dolar, yang mana masyarakatnya kaya dan memiliki banyak uang dolar. Masyarakat di Jambi yang semula daerahnya hanya ditinggali masyarakat Melayu, kemudian berkembang dan bercampur dengan masyarakat Jawa, Minang, hingga Tionghoa dan India. Masyarakat mulai beragam. Orang-orang Jawa kala itu banyak menjadi buruh perkebunan, sementara Minang, Tionghoa, dan India terlibat dalam perdagangan. Kemajuan perekonomian Jambi inilah yang menjadi pemicu meningkatnya tindakan kejahatan. Perekonomian Jambi dan pertambahan jumlah penduduk terus meningkat, hingga banyaknya aksi perampokan dan kecurangan perdagangan karet ilegal. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dibangunnya Strafgefängnis atau Panislamo, yang kini dikenal dengan penjara.